Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Andistia dengan NIM A1C4220111. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme-mekanisme yang ada di dalam gambar. Nah, pada gambar pertama, ini merupakan struktur jantung dan elektrokardiogram atau EKG. Nah, pada bagian jantung ini ada yang namanya aorta. Aorta ini merupakan pembuluh darah besar yang membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Kemudian ada atrium kanan dan atrium kiri. Nah, di mana ruang atrium ini berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh dan dari paru-paru. Yang kemudian ada namanya ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, kedua ventrikel ini berfungsi memompah darah keluar dari jantung. Nah, pada ventrikel kanan itu memompah darah ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri itu memompah darah ke seluruh tubuh. Dan ada juga yang namanya EKG atau elektrokardiogram, di mana EKG ini merupakan rekaman aktivitas listrik jantung. Nah, di sini ada namanya gelombang EKG. Yang pertama itu ada Q dan P, di mana Q dan P ini menunjukkan depolarisasi atrium atau kontraksi atrium. Ada juga namanya interval P dengan R. Nah, ini merupakan waktu yang dibutuhkan impuls listrik untuk berjalan dari atrium ke ventrikel. Kemudian ada yang namanya kompleks QRS ini. Nah, kompleks QRS ini menunjukkan depolarisasi ventrikel. Dan ada lagi namanya S dengan T. S dan T ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus kontraksi dan relaksasi ventrikel. Kemudian ada yang lagi namanya Q dengan T, di mana Q dengan T ini menunjukkan repolarisasi ventrikel. Kemudian gambar kedua ini merupakan sistem konduksi listrik jantung dan hubungannya dengan EKG, di mana jantung ini merupakan organ yang memompah darah ke seluruh tubuh. Nah, mekanisme dari gambar ini yaitu yang pertama, impuls listrik itu dimulai secara spontan di nodus SA ini. Impuls ini menyebar melalui otot atrium. Nah, menyebabkan atrium ini berkontraksi dan memompah darah ke ventrikel. Nah, impuls listrik ini ditunda sebentar di nodus AV ini untuk memastikan ventrikel terisi penuh dengan darah sebelum berkontraksi. Nah, impuls listrik ini menyebabkan kontraksi ventrikel memompah darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Gambar ketiga merupakan siklus dari jantung. Nah, yang merah ini merupakan perubahan tekanan. Nah, yang biru-biru ini merupakan volume pada ventrikel jantung. Dan yang biru ini merupakan perubahan volume yang terjadi pada ventrikel jantung. Nah, yang kuning-kuning ini merupakan aktivitas listrik jantung dalam bentuk EKG. Yang ini bunyi jantung. Nah, pada periode pertama, sistol awal itu ditandai dengan kontraksi isovolumetrik ini, yang ditandai dengan tekanan di dalam ventrikel. Namun, volume darah yang ada di ventrikel ini adalah tetap. Ini juga bersamaan dengan terbentuknya kompleks QRS yang menandai dipolarisasi dari ventrikel jantung. Nah, pada fase ini dapat mendengarkan bunyi jantung pertama, yaitu bunyi ini terjadi karena penutupan katup AV di awal fase kontraksi isovolumetrik. Fase berikutnya dalam periode sistol itu adalah fase ejeksi atau pemompahan darah keluar dari ventrikel. Nah, fase ini terjadi setelah tekanan di ventrikel berhasil melebihi tekanan di aorta, karena jantung itu menginjeksi darah keluar dari pembuluh, maka tekanan volume yang ada di ventrikel itu semakin menurun. Ini menyebabkan katup aorta menutup, sehingga terdengar bunyi jantung yang kedua. Pada saat tekanan menurun, katup aorta itu sudah menutup, namun katup AV itu belum membuka. Nah, fase ini disebut sebagai fase
Nah, fase ini disebut fase relaksasi isovolumetrik yang mana volume darah dalam ventrikel itu tidak berubah. Setelah tekanan di atrium meningkat, melebihi tekanan di ventrikel, maka katup AV akan membuka dan ventrikel akan mulai menerima darah dari atrium. Nah, aliran darah yang terjadi dengan cepat pada sepertiga fase diastolik yang disebut fase pengisian cepat atau rapid inflow. Seiring dengan peningkatan tekanan ventrikel dan penurunan tekanan atrium, maka aliran darah itu akan melambat. Fase kedua disebut sebagai fase diastol. Pada akhir fase diastasis, ini adanya gelombang P. Ini gelombang P pada EKG yang menandai dipolarisasi dari atrium. Nah, atrium ini akan berkontraksi sesudahnya. Kontraksi atrium ini akan menambahkan sedikit volume darah ke dalam ventrikel, sehingga volume ventrikel itu meningkat. Setelah itu, ventrikel masuk ke fase sistolik kembali. Gambar yang keempat ini adalah sumbu hipotalamus pituitari. Mekanisme dari gambar ini yaitu tubuh itu menerima stimulus, misalnya itu stres. Nah, stimulus ini diterima oleh hipotalamus, kemudian melepaskan hormon pelepas. Nah, hormon ini kemudian merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon tropik. Nah, hormon tropik ini akan merangsang ke kelenjar target untuk menghasilkan hormon spesifik. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar target ini akan menimbulkan efek fisiologis tertentu dalam tubuh. Misalnya itu dalam meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya gambar yang kelima yaitu regulasi sistem saraf otonom atau SSO. Nah, sistem saraf otonom ini adalah bagian dari sistem saraf yang bekerja secara tidak sadar, yang mengatur fungsi organ dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, pencernaan, dan kelenjar endokrin. Nah, mekanisme dari regulasi SSO ini yaitu dari berbagai jenis stimulus seperti baik fisik maupun psikologis dapat memicu respon dari SSO ini. Nah, sebagai pusat kontrol utama, hipotalamus itu menerima sinyal dari berbagai sumber dan mengintegrasikan informasi tersebut. Nah, kemudian hipotalamus ini mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari yang kemudian melepaskan hormon-hormon yang akan mempengaruhi organ-organ target. Nah, hormon-hormon dari kelenjar pituitari ini dan sinyal ini akan langsung dari hipotalamus akan mengaktifkan sistem saraf simpatik atau parasimpatik, tergantung pada jenis stimulus yang diterima. Sistem saraf otonom ini akan mempengaruhi berbagai organ target seperti jantung, paru-paru, kelenjar keringat, dan saluran pencernaan untuk menghasilkan respon yang sesuai. Nah, kemudian respon dari organ target ini akan memberikan umpan balik ke hipotalamus sehingga dapat menyesuaikan aktivitasnya. Kemudian gambar yang keenam, di mana gambar yang keenam ini merupakan struktur otot rangka. Di sini ada namanya tendon. Nah, tendon ini merupakan jaringan ikat yang kuat yang menghubungkan otot ke tulang. Kemudian ada otot rangka. Nah, otot rangka ini terdiri banyak serabut otot yang tersusun dalam berkas-berkas. Kemudian di sini mekanisme dari struktur otot rangka ini, pertama, otot itu menerima sinyal saraf untuk berkontraksi. Nah, sinyal saraf ini menyebabkan pelepasan ion kalsium dari retikulum endoplasma atau Re. Nah, ion kalsium ini berikatan dengan troponin. Troponin ini yang menyebabkan perubahan bentuk troponin dan tropomyosin. Perubahan konfirmasi troponin ini menyebabkan terbentuknya situs aktif pada aktin. Ini. Pada aktin, kemudian kepala myosin ini dapat berikatan dengan situs aktif pada aktin yang membentuk jembatan aktin myosin. Ini.
aktin, miosin. Kemudian kepala miosin ini menarik filamen aktin mendekati pusat sarkomer yang menyebabkan sarkomer itu memendek dari otot, berkontraksi. Nah, proses ini berulang selama ATP itu tersedia dan terdapat sinyal saraf. Kemudian, gambar yang ketujuh merupakan struktur dasar dari serat otot. Nah, pada kontraksi otot ini melibatkan interaksi antara filamen aktin dan miosin. Otot ini menerima sinyal saraf untuk berkontraksi. Kemudian, kepala miosin ini berkaitan dengan situs aktif pada filamen aktin. Nih. Setelah berikatan, kepala miosin akan menarik filamen aktin mendekat pusat sarkomer. Kepala miosis ini kemudian melepaskan diri dari aktin dan kembali ke posisi semula untuk mengulang siklus. Dengan banyaknya kepala miosis yang melakukan power stroke secara bersamaan, sarkomer itu akan memendek dan akibatnya otot itu akan berkontraksi. Gambar yang ke-8 ini terlihat pada gambar ini merupakan sistem saraf dan sistem hormon. Di sini perbedaan antara sistem saraf dengan sistem hormon. Nah, di mana kedua ini memiliki perbedaan, di mana sistem saraf ini berfungsi itu sebagai mengontrol dan mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh, baik yang sadar maupun tidak sadar. Nah, mekanisme dari sistem saraf ini bekerja itu melalui impuls listrik yang merambat sepanjang saraf. Nah, impuls ini kemudian membawa informasi dari reseptor ke otak, lalu otak itu memproses informasi dan mengirimkan perintah ke otot atau kelenjar melalui saraf. Gambar yang sebelah kanan ini merupakan sistem hormon. Nah, sistem hormon ini berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, dan respon tubuh terhadap stres. Nah, mekanisme kerja dari sistem hormon ini adalah hormon itu dilepaskan ke dalam aliran darah dan dibawa ke sel target yang memiliki reseptor spesifik untuk hormon tersebut. Nah, kemudian hormon ini berikatan dengan reseptor dan memicu perubahan di dalam sel sehingga terjadi respon fisiologis tertentu. Nah, secara singkat, perbedaan dari sistem saraf dan sistem hormon ini dapat disingkatkan lagi bahwa sistem saraf ini bertindak cepat dan spesifik, sedangkan sistem hormon ini bekerja lebih lambat, tetapi efeknya itu lebih luas dan tahan lama. Keduanya ini sama-sama untuk menjaga tubuh tetap berfungsi dengan baik. Gambar yang 9 yaitu siklus tidur bangun tubuh. Nah, di sini ada yang merah ini merupakan melatonin. Nah, melatonin ini adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di otak. Kemudian kelenjar pineal ini merupakan kelenjar kecil di otak yang menghasilkan melatonin. Dan yang biru ini merupakan hipotalamus. Nah, hipotalamus ini bagian otak yang berfungsi sebagai pusat kontrol utama untuk banyak fungsi dalam tubuh. Itu termasuk tidur, suhu tubuh, dan nafsu makan. Nah, mekanisme kerja dari siklus tidur bangun ini yaitu yang pertama ada produksi melatonin. Nah, produksi melatonin ini pada saat kelenjar pineal memproduksi melatonin, terutama pada malam hari. Nah, ketika malam hari itu lingkungan itu gelap dan cahaya itu akan menghambat produksi melatonin. Yang kedua itu ada pengaturan siklus tidur bangun. Nah, di sini melatonin ini berperan penting dalam mengatur ritme siklus diam. Nah, hormon ini akan memberikan sinyal kepada tubuh bahwa saatnya tidur.
Yang ketiga ada pengatur hormon lain. Nah, di mana melatonin ini memiliki pengaruh terhadap produksi hormon lain seperti hormon pertumbuhan, ACTH, dan kortisol. Yang keempat ada penghambat hormon lain. Nah, melatonin ini menghambat produksi hormon pertumbuhan, ACTH, dan kortisol. Hal ini membantu tubuh untuk rileks dan mempersiapkan diri untuk tidur. Yang kelima ada efek pleiotropik. Nah, pada melatonin ini memiliki banyak efek pada tubuh, tidak hanya pada siklus tidur bangun, tetapi juga berfungsi dalam berbagai fungsi tubuh lainnya seperti sistem kekebalan tubuh, sistem kardiovaskular, dan penuaan. Gambar terakhir yaitu merupakan siklus menstruasi pada wanita. Nah, di sini ada hormon FSH, LH, dan estrogen, dan progesteron. Nah, hormon FSH ini merupakan hormon yang merangsang pertumbuhan folikel dalam ovarium dan produksi estrogen. Kemudian ada hormon LH. Ini estrogen dan progesteron. Di mana mekanisme dari siklus menstruasi yaitu FSH ini merangsang pertumbuhan beberapa folikel dalam ovarium. Folikel yang tumbuh ini akan menghasilkan hormon estrogen. Nah, kemudian estrogen ini akan memberikan umpan balik positif pada kelenjar pituitari untuk menghasilkan lebih banyak LH. Nah, kemudian peningkatan kadar LH yang tajam itu akan memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari folikel. Nah, folikel yang pecah ini setelah ovulasi akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini akan menghasilkan peningkatan yang menyebabkan penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan implantasi embrio. Nah, jika terjadi pembuahan, korpus luteum ini akan menyusut dan produksi progesteron ini akan menurun. Namun, penurunan progesteron ini menyebabkan dinding rahim luruh dan terjadi pendarahan menstruasi. Nah, ini ada bagian X. Nah, bagian ini X ini merupakan endometrium atau dinding rahim. Endometrium ini mengalami perubahan tebal tapi selama siklus menstruasi sesuai dengan pengaruh hormon estrogen dan progesteron.